Nama saya Indra Supriyadi Saragi dari kelas 11 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hal apa yang perlu dikembangkan sebagai remaja Kristen dan hal apa yang perlu dihindari sebagai remaja Kristen serta masalah sosial dalam kehidupan remaja. Yang pertama, hal-hal yang perlu dikembangkan sebagai remaja Kristen. 1. Belajar memahami diri. Remaja belajar mengenal karakteristik dirinya sendiri yang meliputi aspek fisik, emosi, intelektual, dan sosial. Dan memiliki pemahaman mengenai diri sendiri, maka remaja akan mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga dapat membentuk konsep diri yang positif, di mana konsep diri merupakan dasar dalam mengembangkan kepercayaan diri remaja untuk menerima dan menghargai diri. 2. Memiliki sikap bertanggung jawab. Remaja Kristen diharapkan belajar memiliki kemampuan untuk menerima akibat dari tindakan atau ucapan yang dilakukan. Sikap bertanggung jawab ini tidak hanya dilakukan pada saat berrelasi dengan orang lain tetapi juga dengan diri sendiri. 3. Keberanian dan kemandirian moral. Sikap ini terkait dengan nilai yang dimiliki atau diyakini dalam menghadapi hidup yang mendasari segala tindakan yang dilakukan oleh remaja. Yang keempat, bersikap jujur. Bersikap jujur terkait dengan sikap terbuka sehingga remaja berani untuk menampilkan diri sebagai dirinya sendiri sesuai dengan apa yang dimiliki kepribadiannya. Yang kelima, bersikap realistis dan kritis. Remaja mampu melihat keadaan atau kehidupan dengan segala kenyataan. Dalam melihat kenyataan ini, remaja diharapkan tidak mudah terpengaruh atau mudah mengikuti sesuatu hal tanpa didasari oleh sikap kritis. Dengan sikap kritis, maka remaja diharapkan dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat diikuti maupun tidak dapat diikuti. Yang kedua, hal-hal yang perlu dihindari sebagai remaja Kristen. Pertama adalah merokok. Tidak ada yang membantah kasus merokok yang dialami oleh hampir semua orang di Indonesia, bahkan di dunia. Terkhusus bagi para remaja, merokok sudah menjadi bagian kehidupan dari kebanyakan remaja, padahal merokok sangat berbahaya dan tidak baik untuk kesehatan jangka panjang. Dan untuk itu, remaja Kristen diharapkan untuk mampu menghindari hal ini. Yang kedua, mabuk minuman keras. Selain merokok, mabuk juga sudah sering dilakukan oleh kebanyakan remaja, apalagi mereka bergaul dengan teman-teman sesama pemabuk. Padahal, mereka juga mengetahui bahwa minuman keras merupakan hal yang dilarang oleh agama dan negara. Kenikmatan minuman keras yang hanya untuk berfoya-foya dan untuk menghilangkan gundah sesaat itu juga harus dihindari oleh para remaja, khususnya bagi para remaja Kristen. Yang ketiga, pemborosan uang. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa masa remaja lebih cenderung untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan pribadi mereka. Jadi, mereka akan melakukan apapun untuk memenuhi hasrat tersebut, bahkan untuk mengeluarkan uang tanpa perhitungan. Misalkan untuk membeli minuman keras dan hal sia-sia lainnya. Ini tentu akan merugikan diri mereka sendiri dan hal ini juga harus dihindari oleh para remaja Kristen yang sedang mengalami masa transisi menuju dewasa. Yang keempat, begadang. Begadang memang sangat menyenangkan untuk menikmati malam bersama dengan teman-teman. Tetapi ini adalah kebiasaan buruk yang harus dihindari, karena begadang juga bisa menimbulkan beberapa penyakit akibat dari angin malam. Sayangnya, kebanyakan dari remaja justru selalu ceroboh dengan banyak begadang tiap malam. Yang ketiga, masalah sosial dalam kehidupan remaja. Pertama, penampilan. Penampilan merupakan masalah nomor 1 pada hampir setiap kehidupan remaja Kristen. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa bagian tubuhnya yang terus berubah dan mereka harus mengatasi hal tersebut. Terlebih lagi, mereka akan melihat dan mendengar sosok-sosok sempurna di media sosial. Media dan tekanan teman juga akan membuat mereka semakin memperhatikan penampilan mereka. Yang kedua, pendidikan. Masa remaja juga merupakan masa di mana remaja harus membuktikan keberaniannya dengan mencetak nilai tertinggi serta meraih prestasi yang membanggakan. Meskipun baik bagi masa depannya nanti, namun jika dipaksakan, maka hal ini akan menciptakan tekanan besar pada anak remaja. Bahkan ia dapat stres jika tidak dapat mengatasi itu semua. Yang ketiga, bullying.
Penindasan atau dikenal dengan bullying adalah salah satu masalah remaja lain yang sangat mengganggu kehidupan mereka, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku mereka sehari-hari. Yang keempat, tekanan dari teman sebaya. Tekanan teman sebaya memaksa anak remaja untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Dengan menerapkan peraturan tersebut, maka bukan tidak mungkin jika mereka merasa sulit dengan rekan-rekan mereka. Hal ini tentunya dapat membuat mereka melakukan kebiasaan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak mereka minati. Terima kasih.